Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Daniela bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya saudara dan saya akan menerima firman Rema hari ini. Namun sebelumnya, mari kita saksikan informasi kegiatan gereja kita dalam Blessing News. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 15 November 2020 bersama Evangelis Jason Irwan. Ibadah tersebut disertai perjamuan kudus. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988 dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Tim Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Rudi Tankoma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Star Kids Ayomi mengadakan ibadah online setiap hari Sabtu pukul 3 sore yang dapat disaksikan melalui YouTube channel Star Kids Ayomi Philadelphia. Untuk program Saat Teduh Live Star Kids Ayomi Philadelphia dan panduan e-book video rekaman sharing dapat saudara download melalui link berikut ini. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @Star Kids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Dengan berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar bersama dengan Allah. Sekian informasi seputar kegiatan gereja kita. Sampai jumpa pada Blessing News berikutnya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Sebab di balik ucapan syukur terletak penyerahan kita kepada Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Mari kita bersama-sama siapkan hati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami tetap percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan rancangkan dari awal kepada kami akan kami terima dengan tepat waktunya. Kami izinkan Kau berdaulat Tuhan, dan biar rencana besar Tuhan itu tergenapi atas setiap kehidupan kami.
Kami yang siap memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, dan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Kami naikkan pujian kami, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nambah keagungan. Mari katakan sama-sama. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami nyanyikan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu, kami nyanyikan. Yesus,
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Haleluya, keinginan kami menyembah-Mu. Sekali lagi nyanyikan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Habis Tuhan Yesus, keinginan di hidupku tiada rabashana yang masih, tiada rabashana nanti. Biar Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami berserah, kami berharap hanya kepada-Mu. Engkau yang kami agungkan Tuhan, Engkau yang termulia atas hidup kami. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan tetap datang di hadirat Tuhan. Angkat suaramu dan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Apa yang telah Tuhan mulai di dalam kehidupan kita akan Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Kira bashanda ya rabashaka ya rabaya rabaya rabaya. Kira rabashanda yande. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap kedapatan setia Tuhan, dalam iman kami, dalam pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang kami perlukan, Kau yang kami andalkan, Yesus, Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu, pribadi-Mu
semua yang ada padamu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Jemaat Tuhan nyanyikan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Tuhan, bagi Tuhan pujian kami. Nama yang besar, kami muliakan namamu. Yes Lord, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan, mulia namamu Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku agungkan namamu Tuhan, namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, namamu ku agungkan. Mari katakan, namamu besar dan layak, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, namamu besar dan layak, dan layak dipuji. Sampai selama-lamanya Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus yang layak dipuji, ditinggikan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia menara yang teguh, benteng perlindungan kehidupan kita, Allah yang kekal. Yang setuju berikan tepuk tangan, katakan amin. Terima kasih Tuhan. Iman kami kuat di dalam
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemuliaan. Katakan lagi, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Oh ya, Batu keselamatanku. tinggikan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. nama di atas segala nama. Mari nyanyikan nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. berkuasa, Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. amin. Kuasa hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan tepukkan tangan bersama-sama. Katakan, kuasanya membangkitkan. Yes. Angkat lagi bagi Tuhan. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Ini waktunya. Haleluya. Lebih lagi, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja. Saat datang menyapa, bukti Yesus Raja. Amin. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi, membangkitkan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak yang terkasih dalam Tuhan kembali duduk. Kuasa Tuhan dapat terjadi di saat kita menjadi partnernya Tuhan untuk pernyataan kuasanya itu. Di saat ada penyerahan, di saat ada kesetiaan yang menjadi dasar pengharapan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, Saat ku lemah, kau angkat
hidupku. Amin. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Angkat suaramu, iman yang terarah, katakan. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Ya Tuhan. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau yang pegang. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Percaya. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari nyanyikan. Percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya. Janjimu ya dan amin. Kasihmu setia. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan, ya dan amin. Aku percaya Terima kasih Yesus. besar, Kami percaya. dari semua yang dapat ku minta. Kami percaya. Aku percaya. Janjimu ya dan amin. Dan amin. Setia di dalam hidupku. Aku percaya. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku Pinta lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan luar biasa, lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Yes, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tema khotbahnya adalah Great Breakthrough in Pei Aleph 5781 for New Dimension of Life. Ya, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menjanjikan terobosan yang besar. Ya, mau terima terobosan yang besar, lambaikan tangan. Haleluya. Ya, mau terima terobosan yang besar, katakan amin. Haleluya. Yes, Bapak Ibu. Yesaya 26 ayat 20, firman Tuhan katakan, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Saya percaya pesan Tuhan yang hari-hari ini disampaikan melalui gembala pembina kita, gembala sidang kita dari Yesaya 26 ayat 20. Ini merupakan pesan di mana Tuhan mau saudara dan saya masuk di dalam persembunyiannya Tuhan. Amin. Dengan situasi yang ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita percaya banyak tokoh-tokoh Alkitab sebelum mereka dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan, mereka disembunyikan oleh Tuhan. Ya, kita bisa melihat bagaimana Nuh mengalami 1 tahun di Bahtera, disembunyikan oleh Tuhan. Bagaimana Yakub disembunyikan oleh Tuhan. Musa dikatakan bahkan sampai 40 tahun di padang gurun. Yusuf mengalaminya, Daud mengalaminya,
Elia pun mengalaminya. Bahkan juga sampai di perjanjian baru, Paulus dan lain sebagainya. Saya percaya kalau mereka, tokoh-tokoh Alkitab sudah memberikan satu teladan hidup. Bagaimana waktu mereka disembunyikan oleh Tuhan, ada hal-hal di mana Tuhan mau hidup mereka mengalami restorasi, hidup mereka mengalami pemulihan. Ada persiapan-persiapan yang Tuhan sedang buat untuk kehidupan mereka, sehingga pada saat Tuhan munculkan kembali, ya, mereka dipakai dengan dahsyat. Saya percaya juga demikian saudara dan saya. Waktu kita sedang disembunyikan Tuhan dalam pandemi, kondisi pandemi ini, kita akan melihat pada waktu ini semua selesai dan Tuhan mau kita keluar, kita siap dipakai dengan dahsyat. Yang percaya katakan amin, haleluya. Sejak 29 September 2019, penanggalan Israel sudah berubah memasuki dekade P, ya. Dekade P. Dekade P ini artinya mulut Tuhan berbicara. Saya percaya hari-hari ini kunci untuk kita mengalami terobosan sejak di dalam dekade P ini 10 tahun ke depan ini, artinya sudah sampai 2029, Tuhan rindu saudara dan saya benar-benar mempertajam telinga pendengaran kita. Kenapa? Karena Tuhan sedang bicara melalui mulutnya. Pastikan saudara dan saya dalam dekade P ini dengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Yesaya 50 ayat 4 katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam telinga pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak ibu saudara, dalam dekade P ini Tuhan mau kita pertajam telinga pendengaran kita. Yang mengerti katakan amin. Dan bukan hanya itu, lidah kita, mulut kita juga mengeluarkan hanya hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita dengar dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu perhatikan baik-baik hari-hari ini apa yang keluar dari mulut kita. Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Yang keluar dari mulut kita adalah pujian kepada Tuhan. Yang keluar dari mulut kita adalah satu perkataan kebenaran. Yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang memang menyukakan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, sejak 18 September 2020, beberapa hari yang lalu, ya beberapa waktu yang lalu, pukul 18 waktu Israel, penanggalan sudah berubah dari P menjadi P Aleph 5781, ya. Aleph itu artinya adalah angka 1. P 80, 81 P Aleph, ya. Bapak ibu saudara, kata Aleph itu dibentuk dari kata Aleph Lamet P, ya. Aleph berbicara tentang yang pertama, yang awal, yaitu Tuhan sendiri. Lalu kemudian Lamet ini bicara tentang tongkat yang mengajar, tongkat yang menuntun, tongkat gembala, tongkat Tuhan sebagai gembala agung kita yang mengajar dan yang menuntun. Dan P bicara mulut. Saya percaya dalam tahun P Aleph ini, ya, Tuhan sedang menuntun umatnya melalui mulutnya. Dia mengajar kita, dia menuntun kita, ya. Tangkatnya dalam arti kata lamet dari kata P ini, dari kata Aleph ini, Tuhan sedang mengajar dan Tuhan sedang menuntun. Yang mau dituntun dan diajar oleh Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yes. Nah, oleh karena itu mari kita lihat the secret to experience great breakthrough. Ya, rahasia untuk mengalami terobosan yang besar dalam P Aleph ini. Saya melihat ada satu yang luar biasa dari tokoh yang bernama Nuh. Saya percaya banyak di antara kita sudah banyak belajar tentang Nuh. Apalagi kondisi Nuh dengan kondisi kita hari-hari ini tidak jauh berbeda gitu saudara ya. Kita ada dalam kondisi yang harus semua di rumah ya. Seperti halnya Nuh ada dalam bahteranya Tuhan. Dalam Kejadian 8 ayat yang ke-5 dikatakan, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu nampaklah puncak-puncak gunung
Ya, kita sama-sama tahu ada hujan yang deras 40 hari 40 malam, lalu semua kondisi bumi itu tenggelam air bah. Tetapi memasuki bulan yang ke-10 mulai ada sesuatu yang menyenangkan hati. Artinya ada satu pengharapan. Kenapa? Puncak-puncak gunung mulai kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Tadinya semua air, ya semuanya air bah, nggak kelihatan apa-apa. Tetapi ternyata tidak berhenti di situ. Kejadian 8 ayat yang ke-6 katakan, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Ayat 7, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering atas bumi. Ya, Nuh tiba-tiba mendapatkan hikmat. Bagaimana kalau aku melepaskan burung gagak? Dan dikatakan burung gagaknya pulang pergi, balik lagi, saudara ya. Haleluya. Nah, ayat ke-8 dikatakan kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat 9 katakan, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Ya, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dibawanya masuk bahtera. Apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu? Ayat 10 katakan, ia menunggu 7 hari lamanya. Lalu dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senjata pulanglah, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Pada paruhnya di bawah sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah Nuh tahu, ya. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Saya percaya ini langkah yang pertama untuk mengalami terobosan yang besar di P Alef, yaitu dipertajam secara rohani. Dari mana, Bu, taunya dipertajam? Kita bisa lihat dari kisah Nuh. Bagaimana Nuh diberikan hikmat untuk melepas burung gagak. Diberikan hikmat untuk melepas burung merpati. Waktu burung merpatinya pulang, ya, dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar, Nuh tahu, ya, bahwa kehidupan sudah dimulai. Lalu kemudian dilepas lagi dalam beberapa waktu. Ya, kemudian burung merpatinya tidak kembali, saudara. Maka Nuh tahu di luar sana, di luar bahtera, kondisinya sudah memungkinkan untuk ada kehidupan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dalam kondisi pandemi yang ada, dalam kondisi resesi ekonomi yang ada, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Kita sangat membutuhkan dipertajam secara rohani. Yang setuju katakan amin, ya. Pikiran dan perasaan kita perlu dipertajam. Supaya apa? Pikiran dan perasaan kita bisa menangkap apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Seperti Nuh, Bapak Ibu. Ya, Nuh bisa tangkap isi hati Tuhan. Nuh bisa mengerti kondisi apa yang terjadi di luar bahtera. Haleluya, saya percaya ini bukan waktunya untuk kita menjadi kecewa. Ini bukan waktunya untuk kita menjadi putus asa. Ini bukan waktunya untuk kita menjadi down. Tapi ini waktunya untuk saudara dan saya dipertajam secara rohani. Yang mau katakan amin, haleluya. Saya percaya saudara, langkah untuk kita bisa dipertajam secara rohani, yang pertama adalah mari kita punya kerendahan hati. Amin. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dan orang yang mau diajar. Waktu kita mendengar sesuatu dan kita berkata, wow, saya udah tahu nih, tetapi saya mau belajar lah. Saya mau dengar, saya mau dapatkan sesuatu. Walaupun ini saya sudah tahu, saya percaya itu tipe orang yang rendah hati. Tetapi waktu kita belajar sesuatu atau kita dengar sesuatu, kita berkata, wow, ini saya udah pernah belajar. Ini saya udah pernah mengajar. Udah pernah saya khotbahin mungkin gitu saya. Sudah tahu, ya. Saya percaya orang yang seperti ini adalah orang
yang sombong, artinya apa? Dia nggak mau belajar lagi, dia tidak mau diajar lagi. Tetapi saya percaya langkah yang pertama untuk saudara dan saya bisa dipertajam secara rohani seperti Nuh adalah ayo miliki kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Yakobus 4 ayat 6 katakan Tuhan menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya percaya semua kita mau jadi orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan memberikan nasihat kepada orang yang dekat dengan kita. Kadang-kadang orang tua kita, bahkan mungkin anak kita menasihati kita, atau mungkin pasangan kita, sahabat kita, pemimpin di atas kita, atau orang yang kita pimpin. Tapi saya percaya orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima masukan, orang yang mau mengalami perubahan pikiran dari input yang ada, dari nasihat yang ada. Yang setuju katakan amin. Langkah yang kedua untuk kita bisa dipertajam secara rohani adalah buang kedegilan. Ya, kedegilan. Kenapa? Karena degil artinya tidak mau nuruti nasihat. Mungkin di antara Bapak Ibu sering menemukan ada orang-orang yang dinasehati nggak mau tahu, dikasih nasihat cuek, dikasih nasihat malah membantah, malah mungkin melawan gitu ya. Ini tipe orang yang maaf degil karena dikasih tahu tidak mau tahu, dikasih nasihat tidak mau nurut nasihat. Harus dibuang hari-hari ini. Amin. Selain buang kedegilan, buang kebebalan. Apa itu bebal? Bebal adalah sukar mengerti, tidak tajam pikirannya, alias bodoh. Saya percaya di sini tidak ada yang mau degil dan tidak mau ada yang bebal. Amin. Oleh karena itu yang ketiga, bagaimana kita bisa terus langkah untuk dipertajam secara rohani seperti Nuh, yaitu terima pengurapan Roh Kudus. Tidak momen-momen tertentu saja, tapi tiap pagi waktu saudara dan saya datang dalam hadirat Tuhan, mari datang buka tangan saudara dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Engkau mulai berkata, Tuhan urapi aku Tuhan, urapi aku Tuhan, urapi Tuhan, supaya aku benar-benar bisa mengerti rencanamu dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kembali kepada Kejadian pasal yang ke-8 ayat 12 katakan begini, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskan burung merpati itu, lalu burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ayat 13, dalam tahun ke-601 pada bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Wow, saudara bisa bayangkan bagaimana menjadi Nuh ya, yang sudah hampir 1 tahun ada di dalam bahtera, tidak ada kegiatan apa-apa, maksudnya kegiatannya cuma seputar di bahtera saja, tidak bisa keluar ya, mungkin ada kebosanan, ada kebingungan ya, ada kondisi yang mungkin tidak jelas dalam kehidupan Nuh, tetapi satu hal, Nuh tetap taat. Amin. Haleluya. Jadi waktu tahun yang ke-601 bulan pertama, tanggal yang pertama dilihat sudah kering, tetap Nuh menunggu sampai ada suara Tuhan. Kita tahu hari-hari ini kita ada di Pei Aleph. Tadi dikatakan mulut Tuhan yang mengajar umatnya. Ya, kita nggak cuma sekedar mau dipertajam secara rohani, tetapi biarlah yang kedua kita sabar dan tekun menantikan Tuhan berbicara melalui mulutnya. Mungkin lihat kondisi keadaannya ada, daerahnya sudah mulai hijau, daerahnya sudah tidak merah lagi, tetapi tolong tunggu sampai Tuhan bicara, baru kita bisa bebas keluar. Amin. Haleluya. Ya, jadi sabar dan tekun menanti Tuhan bicara melalui mulutnya. Hari-hari ini Tuhan sedang mempertajam rohani kita, dan Tuhan sedang rindu kita belajar dengar suara Tuhan. Ya, oleh karena itu biar setiap pagi Bapak Ibu Saudara, kau dan saya datang di hadapan Tuhan dan kau berkata, Tuhan buka telinga rohaniku, pertajam dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-14, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu,
bumi telah kering. Ya, apa saudara? Bumi telah kering. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, dan selanjutnya. Bapak ibu saudara, kalau yang pertama tadi Nuh dipertajam secara rohani. Dia tahu arti dari setiap burung gagak, burung merpati tersebut. Tetapi yang kedua, Nuh sabar dan tekun menanti Tuhan berbicara. Hari-hari ini jangan cepat ambil keputusan. Jangan juga menjadi putus asa. Jangan juga menjadi kecewa. Jangan juga menjadi bosen. Tetapi kita hari-hari ini belajar untuk mendengar suara Tuhan. Yang mau katakan amin, haleluya, yes. Oleh karena itu saudara, yang ketiga adalah ayo mendengar suara Tuhan. Saya memasuki P-Alef 18 September kemarin. Kami ada doa bersama-sama dengan orang-orang yang kami mentor dan teman-teman pelayanan dan selanjutnya, ya, walaupun via Zoom gitu saudara. Kami berdoa dan pas memasuki P-Alef, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, doa saya pribadi di P-Alef ini Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bicara melalui mulutnya untuk mengajar umatnya. Waktu kita punya kerendahan hati, kita buang kedegilan, kita buang kesombongan, saya percaya kita minta pengurapan Tuhan. Waktu Tuhan bicara, saudara dan saya bisa taat, mendengar seperti apa yang Dia kehendaki. Amin. Oleh karena itu seperti Nuh, waktu dia dengar suara Tuhan untuk keluar dari bahtera, maka langkah yang keempat, Nuh melangkah dalam ketaatan dan ketepatan. Amin. Saya percaya hari-hari ini jadi pesan Tuhan buat setiap kita. Waktu kita masuki P-Alef, great breakthrough sedang Tuhan siapkan. Tapi Tuhan mau, pertama, pastikan kita dipertajam secara rohani. Kedua, kita sabar dan tekun menantikan suara Tuhan. Ketiga, kita mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, melangkah dalam ketaatan dan ketepatan. Haleluya. Yang luar biasa saudara, waktu Nuh keluar dari bahtera dan dia memberikan korban mezbah yang terbaik buat Tuhan. Ayat 21 dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-8, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak ibu saudara, great breakthrough terjadi pada Nuh dan semua makhluk setelahnya itu. Kenapa? Karena ada satu janji Tuhan. Tuhan tidak akan lagi menghukum seperti air bah. Amin. Dan dikatakan Tuhan memberikan busur, ya, busur di langit, dikatakan dalam Kejadian 9 ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda peringatan antara aku, kata Tuhan, dengan bumi. Haleluya. Ada satu tanda peringatan, ada satu janji Tuhan yang dahsyat yang Tuhan genapi dari zaman Nuh sampai hari ini. Tidak ada penghukuman lagi melalui air bah. Saya percaya hari-hari ini apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu dan hidupku, dalam tahun P-Alef, waktu kita dengar suara Tuhan, kita melangkah dalam ketepatan dan ketaatan, saya percaya pasti janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Pasti janji Tuhan yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tahun 5781 dalam tahun bahasa Ibraninya adalah Tav Sin Pei Alef, ya. Tav Sin Pei Alef. Sebuah kata yang oleh Google Translate itu diterjemahkan engkau akan takjub. Saya percaya dalam P-Alef ini great breakthrough, terobosan besar.
Karena janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara saya yang mendengar suara Tuhan, mulut Tuhan yang mengajar dan menuntun kita. Maka saya percaya saudara dan saya akan takjub. Karena Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang dahsyat. Karena Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Horebo syakarabata koryarabo syakata karamasyanda. Reko syakakarabo ribaraba kata karabasyanda. Henamo syanda kaya namashika yarabo. Irebo ribababa yaralaba shika yaralaba kurya yaraba yaraba yaraba. Urya yaraba 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 yaraba. Berkati anak-anakmu Tuhan, berkati Tuhan, memasuki PALF ini Tuhan, biar setiap kami mempertajam telinga pendengaran kami, setiap pagi dalam doa kami, dalam saat teduh kami minta telinga rohani kami dipertajam, supaya kami bisa mendengar suara Tuhan, dan kami percaya hari-hari Engkau berikan ketaatan, Engkau memampukan kami ya Tuhan. Kami percaya ada terobosan besar yang sedang Tuhan siapkan dalam PALF ini. Kami akan takjub, kami akan takjub, kami akan takjub, karena Tuhan menyatakan janji-janjimu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, kuatkan yang lemah, bangkitkan setiap kami, berikan pengharapan yang baru bagi kami, dan kami umat-Mu bangkit dalam nama Yesus, merebut janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu Bapa, dan aku percaya Allah Roh Kudus Engkau akan terus berbicara, mengurapi setiap kami, membangkitkan kami, menuntun kami, mengajar kami, dan kami akan masuk dalam rencana-Mu yang besar, yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima great breakthrough in PALF dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita berdiri bersama-sama. Biar hari-hari ini kita terus banyak memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk firman yang sudah menjadi rema bagi setiap kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Oh ya la basema kor ya la basema kor ya la basema ya handa la basema kor ya la basahanda la basema shanda la bakor ya la basenda la bakor ya la ki bakor ya la basahanda la bakor ya handa la bakor ya la basanda la bakor. Biar Tuhan perkara-perkara besar terjadi, perkara-perkara ajaib terjadi. Biar kami hidup berjalan dalam ketulusan, senantiasa mempersembahkan korban pujian yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami Tuhan senantiasa memuliakan Tuhan. Diberkati
seluruh saudara hari ini dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kemurahannya tidak pernah habis. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Diberkati seluruh persembahan saudara. Diberkati pelayanan saudara. Kesaksian hidup saudara. Keluarga sudah diberkati oleh Tuhan. Kesehatan sudah diberkati oleh Tuhan. Keuangan sudah diberkati oleh Tuhan. Biar lewat kehidupan yang terus bertumbuh menjadi dewasa dalam kehidupan iman, semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.